Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا محمد وسلم إنك لتدخل في النور. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Hamdan wa syukranillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat apakah yang Allah berikan kepada kita wahai jamaah? Yaitu utama dari yang utama, yaitu nikmat sehat tentunya. Hamdan wa syukranillah, kita kembali bersyukur kepada Allah untuk hari ini karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat lain daripada nikmat sehat. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, dan nikmat Islamiyah. Hamdan wa syukranillah, kita kembali bersyukur kepada Allah untuk hari ini karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam menjalani salat Jumat berjamaah ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan bimbingan kita, panutan kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah Jumat pada siang hari ini adalah sikap bijak menghadapi musibah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam beberapa ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang bersabar itu pasti akan beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara dhafira." Orang-orang yang bersabar pasti akan beruntung. Mereka diberi kabar gembira akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah rahmat kasih sayang yang disertai dengan kemuliaan derajat dan keagungan takzim dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tersebut adalah rahmat khusus, bukan hanya sekedar rahmat. Karena dalam kehidupan dunia, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rahmat umum dan yang kedua adalah rahmat khusus. Rahmat yang sifatnya umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak hanya kepada orang mukmin, namun juga diberikan kepada siapapun. Semua manusia mukmin atau kafir, orang yang taat ataupun pelaku maksiat di dunia semua mendapatkannya. Rahmat yang sifatnya umum adalah kesehatan, kekayaan, nikmat bernapas, nikmat menghirup udara segar, serta nikmat duniawi lainnya.
Hal itu adalah rahmat Allah yang diberikan secara umum kepada semua orang tanpa memandang agama dan keyakinannya, tanpa memandang akhlak dan perilakunya. Semua diberi, semua dapat, semua merasakannya. Adapun rahmat yang sifatnya khusus, yaitu rahmat yang disertai dengan kemuliaan, derajat dan keagungan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di dunia ini kecuali kepada orang-orang yang beriman, bersabar dan ridha terhadap segala apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Jadi syarat yang pertama dan yang paling utama untuk mendapatkan rahmat khusus itu adalah iman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan pasti dan sepenuh hati bahwa Allah ada, tapi tidak serupa dengan segala yang ada, serta tidak menantang Allah dalam segala apa yang Ia tentukan bagi para hamba, baik ketentuan itu manis ataupun pahit, baik maupun buruk, menyenangkan ataupun menyusahkan, membahagiakan atau menyengsarakan. Percaya dengan pasti, dengan sepenuh hati tentang segala apa yang beliau beritakan, baik berkaitan dengan hukum di dunia ataupun berkaitan dengan apa yang akan terjadi di alam barzah dan di akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disertai kemuliaan derajat akan diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillah artinya ridho dan menerima segala ketentuan Allah dan tidak protes dengan menentangnya, baik ketentuan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun tidak, baik ketentuan itu membuat kita senang ataupun susah. Yang demikian itu, karena itu harus meyakini secara pasti bahwa diri kita dan apa yang kita miliki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertindak apa saja yang Ia kehendaki terhadap segala apa yang menjadi miliknya. Hadirin rahimakumullah, diri kita, anak kita, pasangan hidup kita, rumah, harta, mobil, bahkan nyawa kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan bukanlah milik kita, wahai jamaah. Jika Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya mengambilnya dari kita lalu menjadikannya sakit, maka kita wajib ridha dan sabar. Harta juga bukanlah milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya dan mengambilnya dari kita lalu kita dijadikannya miskin, maka kita wajib ridha dan sabar. Anak dan pasangan kita bukanlah pula milik kita. Jika Allah sebagai pemiliknya dan Allah mengambilnya, maka kita diwajibkan dengan ridha dan sabar. Kepemilikan kita terhadap itu semua hanyalah kepemilikan yang majazi, bukanlah kepemilikan yang hakiki. Semuanya itu sejatinya hanyalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, karena hanya titipan. Jika sewaktu-waktu diambil oleh pemiliknya, maka kita wajib menerima dengan sikap ridha dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena hanya titipan, maka kita tidak boleh dan tidak sepatutnya menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha," dan janganlah engkau berjalan di atas bumi ini dengan rasa sombong. Kaum muslimin rahimakumullah, wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita semua pada akhirnya akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diperoleh tentu sesuai dengan kadar iman, dengan amal soleh masing-masing. Orang yang imannya sempurna begitu keluar dari dunia dan memasuki alam barzah, maka tidak ada sedikit pun yang membuatnya susah dan sengsara. Setiap saat, setiap detik ia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Keadaannya bagaikan orang yang awalnya hidup susah dan pengapnya di penjara sempit, lalu keluar dari penjara dan menghirup udara dan merasakan kelapangan hidup. Atau ibarat orang yang awalnya kelaparan di musim paceklik, lalu hidup sejahtera dan sentosa. Begitulah alam barzah bagi orang mukmin, lebih-lebih dari seorang muslim yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat di atas Allah menyebut kata musibah dengan lafaz nakirah. Artinya musibah apapun, besar maupun kecil,
berat ataupun ringan, akan memberikan manfaat bagi orang muslim jika menghadapi dengan ridha dan sabar. Musibah itu akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya sampai musibah itu yang sangat ringan sekalipun dan tidak dianggap sebagai musibah oleh kebanyakan orang, seperti tertusuk duri atau sedikit rasa risau di hati. Juga bermanfaat bagi seorang muslim. Semakin besar dan semakin berat musibah yang Allah timpakan kepada seorang muslim, maka semakin banyak manfaat yang ia peroleh, semakin banyak dosa yang diampuni, semakin tinggi derajatnya. Bahkan hal itu menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dirinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Terkadang kita sebagai seorang insan mendapatkan musibah. Kita mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang insan mengeluh, padahal yang kita tidak ketahui itu adalah sebuah ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku menurunkan ujian itu tidak di luar dari keterbatasanmu. Dan setiap ujian yang Allah berikan, Allah tantang kita di dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang ingin bertakwa kepadaku, aku berikan engkau jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang ingin bertakwa kepadaku, aku berikan engkau kemudahan di setiap urusanmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kuberikan kau rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengijazahkan hadis ini kepada para sahabat ketika dia tertimpa musibah. Dan hadis ini diriwayatkan dari dari Abu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah hamba kebarokahan dalam musibah ini dan berikanlah hamba ganti yang lebih baik darinya. Mustahil ketika Allah tidak mengganti dalam konteks kebaikan ketika kita tertimpa musibah. Dan yakinlah di setiap tertimpa musibah itu pasti ada jalan keluarnya, dan pasti Allah akan memberikan tempat-tempat bagi orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شغرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله